Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana wa 'azimana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk duduk dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan dan menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya, memberikan taufik dan hidayah, menambahkan ilmu yang bermanfaat, menjaga keimanan dan ketakwaan kita, dan semoga kita istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dan melanjutkan kajian kita atau tadabbur kita terhadap surat Yusuf yang sampai pada hari ini atau malam ini kita akan membahas ayat yang ke-56 dari surat Yusuf. Ayat yang ke-56 dari surat Yusuf. Pada pertemuan sebelumnya atau pada pekan yang lalu kita sudah membahas bagian dari kisah perjalanan kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, memberikan satu posisi kepada beliau sebagai seorang menteri yang dipercaya untuk menangani perbendaharaan atau kekayaan yang dimiliki oleh Mesir. Dan beliau sendiri meminta dengan ungkapan beliau, qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Sebelumnya beliau ditawarkan untuk mendapatkan kedudukan yang penting di sisi raja. Kemudian beliau mengatakan, ij'alni ala khazainil ardh, jadikan aku sebagai bendaharawan yang menjaga pundi-pundi kekayaan atau sumber-sumber kekayaan yang ada di negeri Mesir. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa boleh seseorang yang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk meminta posisi tertentu. Boleh. Ini disebutkan oleh Nabi Yusuf, jadikan aku. Artinya dia minta sebagai bendaharawan negeri Mesir. Jadi boleh seseorang mengajukan dirinya atau mencalonkan dirinya untuk mendapatkan posisi atau kedudukan tertentu. Tidak semua upaya meminta jabatan itu merupakan aib. Tidak. Kalau dalam posisi atau kondisi tertentu di mana memang dibutuhkan adanya orang yang cakap untuk menangani sebuah persoalan sementara nyaris tidak ada orang lain,
ataupun kalau ada tidak ada yang mau. Sehingga kalau kita biarkan posisi ini jatuh kepada orang yang tidak tepat, maka ini akan memberikan dampak yang tidak baik. Karena itu Nabi Yusuf alaihissalam menegaskan di sini dan memberikan contoh kepada kita. Beliau mengajukan dirinya, ij'alni ala khazainil ardh, jadikan aku sebagai orang yang menjaga kekayaan negeri Mesir. Khazain, semua kekayaan yang ada di Mesir, baik itu perkebunannya, baik itu tanahnya, baik itu aset-asetnya, apa saja kekayaan, semua kekayaan yang ada di negeri Mesir, Nabi Yusuf siap untuk menangani atau mengelola. Dan beliau mengatakan, inni hafizun alim, aku punya kapasitas untuk itu, aku bisa menjaga, aku bisa memelihara, dan aku mengetahui, punya kemampuan secara intelektual. Kita katakan bahwa dua sifat ini sangat penting. Yang pertama sifat amanah, yang kedua adalah kemampuan intelektual. Kalau cuma satu, amanah tapi tidak mampu mengurus, ini juga bahaya. Atau sebaliknya, pintar tapi tidak amanah, juga bahaya. Jadi dua-duanya dibutuhkan. Di satu sisi pintar, di sisi yang lain amanah. Ini yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin memposisikan seseorang atau mengangkat seseorang pada posisi tertentu, maka hendaknya dua sifat itu ada. Posisi apa saja, kalau kita memperlakukan atau mengangkat pegawai, di mana pegawai itu amanah dan punya kapasitas kemampuan untuk mengelola, insya Allah akan sukses. Dua ini penting, amanah dan kemampuan intelektualitas, kecakapan, pintar. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian pada ayat yang ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah. Ini lanjutan dari yang ayat sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang diminta oleh Yusuf alaihissalam dikabulkan oleh raja. Kira-kira semacam itu. Jadi disingkat oleh Allah Ta'ala bahwa apa yang diinginkan oleh Nabi Yusuf untuk menangani kekayaan Mesir, untuk mendapatkan posisi yang strategis, itu dikabulkan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika makkanna li Yusuf, demikianlah kami berikan kedudukan yang kokoh kepada Yusuf alaihissalam. Kita perhatikan ikhwatal iman rahimakumullah, kata makkanna wa kadzalika makkanna, begitulah atau demikianlah kami. Siapa kami di sini? Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengambil satu pelajaran bahwa Yusuf alaihissalam mendapatkan kedudukan yang terhormat, posisi yang sangat strategis itu bukan semata-mata karena kemampuannya, karena usahanya sendiri. Dan juga posisi strategis itu bukan pemberian dari raja, bukan raja yang memberikan itu, tapi ada pihak yang mengatur semuanya. Siapa yang mengatur semuanya itu? Tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak disebutkan begitulah Yusuf mendapatkan posisi itu, atau begitulah raja memberikan posisi itu kepada Yusuf alaihissalam. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika makkanna, begitulah kami, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan kedudukan